Oke, hatur nuhun. Mangga Ara. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mungkin tadi kita juga sudah diberikan amanah, wejangan, diberikan nasihat oleh Bu Eka dan tadi juga udah ini ya pengantar atau persepsi mengenai pengujian Chi kuadrat atau Chi kuadrat ini. Nah selanjutnya izin kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai bab 8 pengujian Chi kuadrat. Nah kelompok 8 ini ada saya Ajeng Raraningrum, ada rekan saya Khairin Nurul Astarte, ada Marsal Augie Bagas Putra, Fauziah Mulia Fitriani, dan Sulistiani Dewi. Untuk mempersingkat waktu, mangga presentator pertama Marsal Augie Bagas Putra, silakan. Ya, terima kasih Teh Ajeng Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan saya Marsal Augie Bagas Putra menjadi presentator pertama teman-teman ya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya tentang Chi kuadrat itu berguna untuk apa saja. Nah, sekarang kita ke pengertiannya dulu nih, agar kita bisa satukan persepsi tentang Chi kuadrat ini. Nah, sebenarnya nama Chi kuadrat atau Chi kuadrat itu Chi itu berasal dari Yunani. Dalam pelafalan Indonesianya yang berarti adalah Chi kuadrat kalau dibacanya jadi kita bisa ada banyak sebutannya, bisa Chi square, bisa Chi square, tapi kalau di Indonesia kebanyakannya pakai Chi kuadrat atau Chi square. Nah, Chi kuadrat ini banyak digunakan untuk pengujian normalitas suatu data, pengujian kesetimbangan atau keseragaman suatu data, pengujian model logistik, pengujian ketergantungan, dan sebagainya. Jadi sangat berguna sekali ya untuk dari Chi kuadrat itu sendiri. Nah, kita langsung beralih ke pengujian satu variabel. Di sini tuliskan, kriteria pengujian adalah tolak H0 jika Chi kuadrat lebih dari Chi kuadrat tabel, dan lainnya H0 diterima. Nah, taraf nyata pengujian. Dengan rumus Chi kuadrat, dengan rumus dari pengujian satu variabel itu adalah Chi kuadrat sigma, yang itu kalau yang O ini namanya omikron dikurang epsilon, atau bisa disebut juga omikron itu adalah frekuensi observasi dan epsilon itu adalah frekuensi harapan. Apakah saya terlalu cepat? Kayak terlalu cepat ya. Nah, jadi omikron ini bisa di-annotate ya. Oke. Nah, yang ini adalah omikron ya. Terus kalau yang eraser undo. Nah, kalau yang ini itu epsilon. Nah, nanti kita akan belajar tentang frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Next. Tadi bisa kita hafalin ya dulu ya. Kalau dari rumus pengujian satu variabel itu adalah Chi kuadrat sama dengan sigma omikron dikurang epsilon dikuadratkan baru dibagi dengan epsilon. Nah, di sini kita langsung ke pokok masalahnya atau contoh soalnya. Nah, peneliti ingin menguji apakah terdapat frekuensi mengenai pendapat guru terhadap ujian nasional dalam menentukan kelulusan di siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada setuju 18 kan. Nah, dia ada tabel pendapat guru ya. Ada pendapat dan frekuensi. Yang setuju itu sekitar 18 orang, dan ragu-ragu itu adalah 20 orang, dan tidak setuju sebanyak 46 orang. Dan bisa kita tambahkan di sini, jadi jumlah frekuensi yang kita dapatkan atau jumlah populasi itu sebanyak 84 orang. Nah, sementara hipotesis penelitian sementara itu adalah H0, tidak terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan terhadap UN dalam menentukan lulusan siswa di SD. Dan H1 terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan terhadap UN dalam menentukan lulusan siswa di SD. Jadi di sini jawabannya hanya ada dua, apakah tidak terdapat atau terdapat, apakah diterima atau ditolak. Itu.
Boleh selanjutnya, Teh. Ya, di sini ada tabel distribusi dan perhitungan C kuadrat. Sebelumnya kita beralih ke sini, mari kita persiapkan di halaman 328. Teman-teman, silakan dibuka. Nanti kita akan melihat ada tabel banyak sekali. Yang di sini adalah tabel Kai tabel. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa alasannya tadi di mana rumus dari Kai kuadrat sendiri adalah sigma dalam kurung omikron dikurang epsilon dikuadratkan lalu dibagi epsilon, atau frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan dikuadratkan lalu dibagi dengan frekuensi harapan. Nah, kita lihat di sini bahwa tadi kan kita masukkan ke dalam tabel bahwa yang omikron ini adalah frekuensi observasi berdasarkan data yang real berdasarkan tabel atau hasil observasi. Nah, di sini disebutkan ada setuju 18, 20, ada ragu-ragu 20, dan tidak setuju ada 46. Sebanyak yang tadi disediakan di tabel ya. Lalu dari manakah ini 28? Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Dari mana 28 ini? Yuk, siapa nih yang mau jawab? Saya kasih hadiah nanti. Tidak ada yang mau jawab? Oke ya, saya bantu jawab nih. Jadi sebenarnya epsilon ini berdasarkan dari frekuensi harapan. Atau tadi ini kan di sini kan ada setuju, ada ragu-ragu, dan tidak setuju. Jadi 84 dibagi 3 sama dengan 28. Nah, itulah frekuensi harapannya. Setelah itu baru kita kurangkan dari frekuensi harapan dan frekuensi observasinya. Jadi, maaf, tadi kebalik ya. Frekuensi observasi dulu, baru dikurang dengan frekuensi harapan. Jadi 18 kurang 28 jadi min 10. Lalu 20 kurang 28 jadi min 8. Lalu 46 dikurang 28 menjadi 18. Nah, setelah itu baru kita kuadratkan sesuai dengan di sebelah nih, tabel yang sebelah. Ya kan, omikron dikurang epsilon dikuadratkan. Jadi min 10 tadi dikali min 10 jadi berapa? 100. Lalu min 8 dikali min 8 menjadi 64. Lalu 18 dikali 18 jadi 324. Nah, teman-teman di sini setelah kita mendapatkan dari hasil dari Kai kuadratnya ini, lalu kita jumlahkan 3,571. Lalu kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan epsilonnya. Nah, maaf ya benar. 18 kali 18, maaf ya tadi 18 kali 18 jadi 324. Nah, baru kita dibagi dengan tadi dengan epsilonnya. Nah, epsilonnya kan 28. Nah, jadi 100 bagi 28 adalah hasilnya 3,571. 64 dibagi 28 hasilnya 2,285. Lalu 324 dibagi dengan 28 hasilnya 11,571. Setelah dijumlahkan terdapatlah Kai kuadrat hitungnya sebanyak 17.427. Nah, Teteh, Punten bisa balik lagi ke slide yang sebelumnya? Lagi. Nah, tadi ya. Oke, nah itu kan di sini kan ada derajat kebebasan. Nah, DK sama dengan K-1. Nah, kita balik lagi ke slide keempat tadi. Lagi selanjutnya oh iya benar. Nah, ini kita lihat itu ya, DK sama dengan K-1. Jadi di sini kan ada 3 nih. 7 ragu-ragu dan saya setuju. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, baru kita lihat di tabelnya 328. Sebenarnya tadi ada kekurangan di dalam bukunya ya, di halaman 190 sebenarnya 191 tadinya taraf nyatanya tidak diberitahu. Jadi para presentator juga bingung gitu dari mana asal dari Kai
tabel atau taraf nyata dari 0,95 dan ternyata sudah di setting apa dari sananya gitu ya. 0,95 itu adalah taraf batas atau taraf error, taraf nyata. Nah di sini kita melihat selanjutnya teh. Kalau KI kuadrat hitung itu, nah KI kuadrat hitung itu sama dengan 17,427 dan sementara KI kuadrat tabel itu sama dengan 5,99. Maka terdapatlah kesimpulan atau maka terdapat perbedaan pendapat guru mengenai pelaksanaan UN dalam menentukan kelulusan siswa antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Nah, jadi di sini H1-nya diterima, tapi H0-nya ditolak karena KI kuadrat hitungnya lebih besar daripada KI kuadrat tabel. Kalau berbanding terbalik, kalau KI kuadratnya lebih kecil daripada KI kuadrat tabel, maka H0 itu diterima, sementara H1 itu ditolak. Yang di bagian hipotesis penelitian itu, coba lihat di halaman yang sebelumnya, kedua kalau nggak salah. Bukan. Yang sebelumnya, halaman 2 maksudnya. Nah, yang ini, halaman 3. Nah, H0, nah tadi kan hanya ada dua jawaban dari sini. Nah, kesimpulannya itu apakah tidak terdapat atau terdapat. Jika tadi KI kuadrat hitungnya lebih besar daripada KI kuadrat tabel, berarti H1 diterima, nah sementara H0 ditolak. Kalau H0-nya diterima, berarti KI kuadrat hitungnya lebih kecil daripada KI kuadrat tabelnya. Gitu. Maka terdapat kesimpulan. Nah, terdapat kesimpulan ke halaman 5 ya. Maka terdapat perbedaan pendapat guru mengenai pelaksanaan UN dalam menentukan kelulusan siswa antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Saya Marcel Lagi Bagas Putra, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Teteh Fauzia. Nanggat teh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Marcel. Selanjutnya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fauzia Mulai Fitrani dengan NIM 1904677 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian ketergantungan dua faktor. Yang itu di sini ada dua kali pengujian. Yang pertama ada pengujian kontingensi baris kali kolom lebih dari 2. Kemudian yang kedua itu ada pendaftar kontingensi baris kali kolom dan baris dan kolom 2x2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengujian kontingensi baris kali kolom lebih dari 2. Nah, di sini analisis atau analisis kaitan atau hubungan dua faktor yang digunakan dalam daftar kontingensi baris kali kolom yang lebih dari 2 dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini terdapat rumus ya. Namanya itu pengujian baris kali kolom. Dan itu ada KI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan J sampai B. Nah, kemudian ada sigma J sama dengan I sampai K. Yaitu yang dikali omikron IJ dikurang dengan epsilon IJ. Nah, ini kemudian yang omikron IJ dikurang epsilon IJ ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan epsilon IJ. Nah, di sini terdapat keterangannya, omikron IJ itu termasuk frekuensi hasil observasi setiap sel tiap faktor. Nah, kemudian untuk epsilon IJ-nya ini merupakan frekuensi harapan atau frekuensi teoritis yang merupakan hasil perkalian. Nah, di sini tuh terdapat rumusnya juga yang di bawah sini nih. Ini dapat rumusnya lagi untuk mencari epsilon IJ, yaitu
NIO dikali NOJ dibagi dengan N. N ini merupakan jumlah baris ke J dan jumlah baris ke I. Boleh di next teh. Nah, di sini setelah itu ada tabel daftar kontingensi baris kali kolom. Nah, dalam penggunaan chi kuadrat ini merupakan dalam daftar kontingensi antar baris dikalikan oleh kolom, jadi baris kali kolom. Yaitu perhitungan chi kuadrat ini yang dipakai adalah untuk frekuensi pada setiap sel atau observasi dan harapan yang dikenal juga dengan frekuensi teoritis. Nah, kemudian sini ada tabel daftar kontingensi baris kali kolom, yaitu di mana terdapat faktor 1 dan faktor 2. Nah, di faktor 1 ini dinamakan sebagai I kontingensi I, sedangkan faktor 2 sebagai kontingensi J. Nah, di sini di faktor 1 dengan kontingensi I yaitu merupakan baris, dan di faktor kedua ini dengan kontingensi J merupakan kolom. Nah, kenapa ini? Jadi dalam pengisiannya 1, 2 sampai B. B ini merupakan baris atau banyaknya baris. Nah, kalau untuk faktor 2 itu 1, 2 sampai K. K ini karena banyaknya kolom. Nah, kemudian di sini kenapa ada omikron 11, omikron 12? Karena kan namanya juga baris kali kolom, jadinya omikron 11 itu omikron 11 berarti omikron I sama omikron J. Omikron baris dikalikan omikron kolom. Seperti itu. Sampai seterusnya, sampai omikron 12. Jadi itu isinya itu per satu-satu. Seperti itu. Jadi kayak baris kali kolom terlebih dahulu. Seperti itu. Sampai omikron 1K. Nah, kemudian juga dengan omikron B1. B1 ini yang dilihat ini kan seperti tadi kan I sama dengan J, B sama berarti sama dengan B sama dengan K. Seperti itu. Nah, ini juga OB1, OB2, OBK. OBK ini berarti nama dengan OIJ atau enggak omikron baris kali kolom. Nah, kemudian di sini ada jumlah yaitu N10, N20, NB0. Di sini tuh kenapa N10, N20, NB0 karena ini mengikuti barisnya, jumlah baris. Jadi seluruh jumlah baris jadinya N baris 1 N baris 1 0. Jadi N1 0 atau N10 seperti itu. Kemudian untuk yang kolomnya N0K, kenapa dia nggak kayak B yang di depan, kenapa dia di belakang, kenapa 0 dulu, itu karena kan baris kali kolom, jadi itu cara penulisannya itu di belakang setelah 0, jadinya N01, N02. Jadi mengikuti sesuai dengan kolomnya dan mengikuti sesuai dengan barisnya. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk pasangan hipotesis yang akan diuji, yaitu ada H0 dan H1. H0 ini merupakan kedua faktor tidak terdapat kaitan atau hubungan. H1 merupakan kedua faktor terdapat kaitan atau hubungan. Nah, dalam pengujian ini menggunakan pendekatan yang didasarkan pada frekuensi atau banyaknya data yang diharapkan secara teoritis dan tidak menggunakan data sesungguhnya atau data asli. Nah, selanjutnya ini ada kriteria yang digunakan sebagai penolakan atau penerimaan hipotesis, yaitu tidak menerima H0 jika chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, atau chi kuadrat hitung lebih besar chi kuadrat 1 dikurang alfa
baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Dan yang artinya H0 ditolak jika kali kuadrat hitungnya ini lebih besar dari kali kuadrat tabel. Nah, kemudian ada menerima H0 jika kali kuadrat hitung lebih kurang dari kali kuadrat tabel, yang berarti kan H0 akan diterima jika kali kuadrat hitung lebih kurang atau kurang dari kali kuadrat tabel. Nah, kemudian ini terdapat taraf nyata yang biasakan dinamakan dengan alfa. Taraf nyata ini biasanya ini sudah ditentukan. Dan kemudian ada derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan dalam distribusi kali kuadrat ini dengan rumus baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Atau B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan Teh Choiri. Semangat Teh Choiri. Baik, terima kasih kepada Teteh Fauziah. Izinkan saya melanjutkan mengenai contoh dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Teh Fauziah tentang pengujian kontingensi baris kali kolom lebih dari 2. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 193. Saya harap teman-teman buka bukunya karena ada beberapa yang typo atau kesalahan, jadi kita bisa koreksinya bareng-bareng gitu ya. Nah, dikatakan bahwa di dalam buku itu contohnya, seorang peneliti akan melihat keterkaitan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tuanya. Prestasi siswa terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, atau tinggi, sedang, dan bodoh. Sedangkan keadaan sosial ekonomi terbagi menjadi 3 klasifikasi juga, yaitu kaya, sedang, dan miskin. Nah, dikatakan juga nih, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak N sama dengan 145 siswa dari seluruh siswa yang berjumlah 450. Nah, dikatakan juga dalam buku taraf nyata ujinya itu menggunakan 0,05 ya kalau di buku. Tetapi setelah kami cek bareng-bareng gitu ya dengan kelompok, itu bukan 0,05 tapi 0,95. Kenapa 0,95? Karena contoh soal, karena soal yang dipaparkan dan jawaban yang dipaparkan di buku itu berbeda. Kalau soalnya bilangnya 0,05, tetapi di jawabannya itu dibahasnya 0,95. Jadi silahkan teman-teman betulkan taraf nyatanya itu bukan 0,05 tapi 0,95 ya. Dengan DK atau derajat kebebasannya itu 3 kurangi 1 kali 3 kurangi 1. Kenapa 3 kurangi 1 kali 3 kurangi 1? Karena baris maupun kolomnya sama-sama 3 klasifikasi tadi ya, prestasinya ada tinggi, sedang, dan bodoh, dan ekonominya itu ada kaya, sedang, dan miskin. Jadi keduanya itu mempunyai 3-3 ya, baik dia barisnya 3, kolomnya juga 3. Jadi 3 kurangi 1 kali 3 kurangi 1 untuk DK-nya. Nah, H0-nya juga nih, di dalam buku juga ada kesalahan. Kalau di dalam buku dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika. Nggak nyambung ya, kan tadi soalnya bilangnya antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua, bukan antara sains dengan matematika. Jadi silakan teman-teman coret yang tidak terdapat, yang H0 tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika, diganti sains dengan matematikanya menjadi tidak terdapat hubungan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua. Terus dikatakan juga di dalam buku, hitunglah koefisien kontingensinya. Nah, sekarang kita akan menghitung menggunakan tabel agar lebih mudah. Nah, teman-teman juga bisa buka, masih di halaman 193, tetapi sebelum saya menjelaskan, saya minta teman-teman
Kan di sini ada angka 11, 20, 15, 21, gitu-gitu ya. Ada angka yang tidak dikurung dan ada angka yang dikurung. Nah, angka yang dikurung ini kita abaikan dulu ya, anggap aja nggak ada, karena yang dikurung ini adalah yang akan kita hitung. Jadi teman-teman perhatikan aja angka yang tidak dikurung. Nah, tabel daftar kontingensi prestasi dengan kondisi ekonomi orang tua. Tadi dikatakan bahwa prestasinya itu ada 3, ada pandai, sedang, bodoh. Maka kita masukkan ya ke yang menurun ya prestasi. Lalu kondisi ekonomi orang tua siswa juga katanya tadi ada 3 klasifikasi, yaitu kaya, sedang, dan miskin. Maka kita masukkan ke yang mendatar ya, kita buat 3 kolom dan 3 baris. Nah, angka 11, 20, 15, 21, 12, dan 14 ini merupakan hasil data penelitian yang telah diamati oleh peneliti. Jadi peneliti itu mengamati nih, ternyata prestasinya siswa yang pandai dengan kondisi ekonomi orang tua siswa yang kaya itu ada 11 orang. Terus prestasi yang pandai dengan ekonomi sedang itu ada 20. Prestasi pandai dengan ekonomi miskin ada 15. Prestasi sedang dengan ekonomi kaya ada 21. Prestasi sedang dengan ekonomi sedang ada 12. Prestasi sedang dengan ekonomi miskin ada 14. Prestasi bodoh dengan ekonomi kaya ada 12. Prestasi bodoh dengan ekonomi sedang ada 17. Dan prestasi bodoh dengan ekonomi miskin ada 23. Nah, setelah datanya diketahui, yang kita lakukan saja adalah menjumlahkan setiap baris dan kolom. Nah, pertama yang akan kita jumlahkan adalah baris pertama terlebih dahulu, berarti baris yang siswanya pandai, baik dia keadaan ekonominya kaya, sedang, miskin, kita jumlahkan. Jadi 11 tambah 20 tambah 15 itu ada 46. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan siswa yang prestasinya sedang, ekonominya, baik dia kaya, sedang, miskin itu ada 47. Nah, sedangkan siswa yang prestasinya bodoh dengan ekonomi kaya, sedang, dan miskin itu ada 52. Nah, setelah kita menjumlahkan yang barisnya, sekarang kita akan menjumlahkan yang kolomnya. Yang kolomnya itu berarti kondisi siswa yang ekonomi orang tua siswanya kaya, baik dia prestasinya pandai, sedang, dan bodoh itu ada 44 dari 11 tambah 21 tambah 12. Nah, kondisi ekonomi siswa yang sedang dengan prestasi yang pandai, sedang, bodoh itu ada 49. Kondisi ekonomi miskin dengan prestasi pandai, sedang, bodoh itu ada 52 orang, yang mana jika kita jumlahkan semua baik dari baris dan kolomnya itu ada 145 siswa. Nah, setelah kita menjumlahkan, kita akan menghitung frekuensi harapan dari masing-masing sel atau dari masing-masing setiap kategori nih. Ada siswa pandai, kaya, itu dihitung frekuensi harapannya berapa. Terus siswa yang pandai sedang itu frekuensi harapannya berapa. Jadi dihitung satu-satu ya. Nah, kita akan mulai dari E11 atau saya bilangnya ya, maaf karena memudahkan saya karena ini banyak banget. Kita mulai dari E11 atau E11 itu kolom 1 baris ke-1. Kolom 1 baris ke-1 itu ada angka 11 ya. Nah, angka 11 ini baris ke I-nya itu ada 46 dan baris ke J-nya itu ada 44. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Teh Fauzia bahwa menghitung frekuensi harapan itu rumusnya EIJ sama dengan NIO, jumlah baris ke I yang tadi 46 dikali jumlah baris ke J 44 dibagi jumlah siswanya itu 145. Jadi hasilnya untuk yang frekuensi observasi 11 itu frekuensi harapannya 13,96. Nah, sekarang kita ke E12 atau kolom pertama baris kedua. Berarti ada di angka 21 ini ya. Nah, dari sini ada baris ke I-nya itu 47, ada baris ke J-nya itu 44. Jadi 47 kali 44 dibagi 145 sama dengan 14,26. Terus sekarang kita ke yang I13 atau I
kolom ke-1 baris ke-3. Berarti yang 12 ini. Nah, yang 12 ini baris ke I-nya 52, baris ke J-nya 44. Jadi 52 kali 44 dibagi 145. Hasilnya 15,78. Ya, 15,78-nya kita taruh sini. Nah, sekarang kita ke yang E21 atau E kolom kedua baris ke-1, berarti yang 20 ya. Nah, yang 20 ini baris ke I-nya 46, baris ke J-nya itu 49, berarti 46 dikali 49 dibagi 145, hasilnya 15,54. Sekarang kita ke yang E22. E22 baris ke I-nya berapa? 47, baris ke J-nya 49. Jadi 47 kali 49 dibagi 145 sama dengan 15,88. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, karena ini ada kesalahan nih. Untuk E23, berarti E kolom kedua, baris ketiga, nih yang angka 17. Baris ke I-nya itu ada 52, baris ke J-nya itu ada 49, berarti 52 kali 49 dibagi 145, hasilnya bukan 18,65 ya, tapi 17,57. Jadi yang di halaman 194 tuh yang E23 itu hasilnya bukan 18,65 tapi 17,57. Nah, sekarang kita ke yang E31 atau E kolom ketiga baris ke-1. Nah, itu ada baris G-nya ada 46, baris ke J-nya ada 52. Jadi 46 kali 52 dibagi 145 sama dengan 16,50. Nah, terus sekarang kita ke yang E32 atau E kolom ketiga baris kedua. Baris ke I-nya ada 47, baris ke J-nya ada 52. 47 kali 52 bagi 145. Hasilnya 16,86. Nah, yang terakhir E33 atau E kolom ketiga, baris ketiga, baris K-nya ada 52, baris ke J-nya juga 52. Jadi 52 kali 52 dibagi 145, hasilnya 18,65. Nah, selanjutnya setelah kita mencari frekuensi harapannya atau E atau yang dilambangkan dengan epsilon ya namanya, kita akan menghitung Ki kuadratnya. Nah, untuk menghitung Ki kuadrat kan juga tadi sudah dijelaskan ya oleh Teh Fauzia rumusnya. Tapi rumusnya itu kan cuma gini aja ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dihitung dengan tabel yang tadi, kita harus menghitungnya satu-satu ya. Jadi frekuensi observasinya 11 dihitung dengan frekuensi harapannya, frekuensi observasi 20 dihitung dengan frekuensi harapannya. Jadi kita hitung satu-satu. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi K kuadratnya itu sama dengan 11 dikurangi 13,96 dipangkatkan 2 dibagi 13,96 ditambah 21 dikurangi 14,6 dipangkatkan 2 dibagi 14,26 ditambah 12 dikurangi 15,7 dipangkatkan 2 dibagi 15,7 ditambah 20 dikurangi 15,54 dikuadratkan dibagi 15,54 ditambah 12 dikurangi 15,88 dipangkatkan 2 dibagi 15,88 ditambah 17 dikurangi 17,57 dipangkatkan dibagi 17,57 ditambah 15 dikurangi 16,50 dipangkatkan 2 dibagi 16,50 ditambah 14 dikurangi 16,86 dipangkatkan 2 dibagi 18,86 ditambah 23 dikurangi 18,65 dibagi 2 dipangkatkan 2 dibagi 18,65. Jadi hasilnya itu K kuadratnya ada 8,6. Nah, hasil K kuadrat hitung 8,6 ini kita simpan terlebih dahulu ya. Kita ingat-ingat, pokoknya hasilnya 8,6 aja.
Nah, selanjutnya dikatakan bahwa bentuk pasangan hipotesis yang akan diuji adalah H0-nya tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar siswa dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara prestasi belajar siswa dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan, Q kuadrat hitung dengan Q kuadrat tabel. Tadi kan dikatakan ya dalam buku bahwa taraf nyata ujinya itu kalau di buku 0,05, tapi setelah dilihat, diteliti lebih lanjut gitu ya, ternyata taraf ujinya bukan 0,05, tapi 0,95 dengan DK-nya itu 3 kurangi 1, 2, dikali 3 kurangi 1, 2. Jadi 2 kali 2 itu 4, berarti DK-nya 4, taraf nyata ujinya 0,95. Nah, bisa teman lihat di halaman 328 tabelnya ya. Untuk taraf nyata 0,95 dengan DK4 itu hasilnya 9,488 ya. 9,488 ini dibulatkan menjadi 9,49. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Yang 9,49 ini adalah Q kuadrat tabel. Sedangkan yang Q kuadrat hitung tadi 8,6. Nah, berarti Q kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Tadi kan dikatakan ya oleh Teh Fauziah, kriterianya jika Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel, maka H0 diterima ya, dan H1-nya ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan antara prestasi dengan keadaan sosial ekonomi orang tua. Nah, kalau misalnya kita mengikuti taraf nyata yang sesuai di buku 0,05, itu hasilnya juga akan beda, kesimpulannya akan beda ya, tidak sesuai dengan kesimpulan yang di buku. Kalau misalnya kita menggunakan 0,05, bisa teman-teman buka halaman 325. Kalau taraf nyatanya 0,05, DK-nya 4, itu berarti 0,711. Kalau misalnya dibandingkan nih 0,711 dengan Q kuadrat hitungnya 8,6, berarti kan Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Maka kesimpulannya seharusnya H0 ditolak dan H1 diterima. Tetapi di dalam buku kesimpulannya H0 diterima, ya H1-nya ditolak. Jadi taraf nyata yang benarnya itu bukan 0,05, tapi 0,95. Nah, selanjutnya kita akan menghitung koefisien kontingensi C dengan rumus C-nya itu sama dengan akar dari Q kuadrat dibagi Q kuadrat ditambah N. Nah, berarti C sama dengan Q kuadratnya tadi kita sudah dapat ya 8,6. Jadi tinggal dimasukkan aja akar kuadrat 8,6 dibagi 8,6 ditambah N-nya 145. Hasilnya 0,02. Nah, setelah kita menghitung koefisien kontingensi C, kita juga perlu menghitung koefisien kontingensi C maksimum atau yang disebut dengan C-max ya. Rumusnya itu C-max sama dengan akar dari M dikurangi 1 dibagi M. Yang mana M-nya itu adalah baris dan kolom tadi ya. Baris dan kolom itu ada 3 klasifikasi tadi, yang pandai itu yang siswa prestasinya pandai, sedang, dan bodoh, dan ekonomi orang tua itu yang kaya, sedang, dan miskin. Jadi keduanya itu ada tiga-tiganya, baik baris dan kolom itu ada 3. Maka C-max-nya itu sama dengan akar dari M-nya 3 dikurangi 1 dibagi M. Hasilnya C-max sama dengan 0,816. Nah, dalam membandingkan koefisien kontingensi C dengan koefisien kontingensi C-max itu dikatakan dalam buku, jika perhitungan C yang semakin mendekati C-max, makin besar derajat kaitannya antara faktor 1 dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat 0,02 dengan 0,816 itu beda jauh ya, terlampau jauh. Jadi kesimpulannya keterkaitannya itu kecil antara prestasi belajar siswa dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Seperti itu.
materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mangga kepada Teh Sulistiani Dewi. Baik, terima kasih Teh Khairi. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian kontingensi 2x2, di mana pengujian dua faktor dengan daftar kontingensi 2x2 menggunakan rumus Chi kuadrat yang berbeda dengan faktor kontingensi yang baris dan kolomnya lebih dari 2 yang tadi telah dijelaskan. Di mana di sini ada rumus Chi kuadrat sama dengan N, yaitu jumlah AD dikurangi BC kuadrat per A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Penggunaan daftar kontingensi untuk ukuran 2x2 ini, maka pengujian hipotesis dengan distribusi Chi kuadrat menggunakan derajat kebebasan yang sama dengan 1. Untuk memperoleh hasil perhitungan yang maksimum diperlukan koreksi kontinuitas Yates, di mana di sini ada rumus koreksi kontinuitas Yates Chi kuadrat sama dengan N, yaitu jumlah, dalam kurung harga mutlak AD dikurangi BC dikurangi setengah N, dan dikuadratkan, dibagi A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Atau kita bisa melihat di sini ada tabel daftar kontingensi 2x2. Di sini ada faktor 1 dan faktor 2, di mana faktor 1 itu baris kelompok A dan kelompok B, dan di sini ada faktor 2, ada kelompok 1 dan di kelompok 2. Faktor 2 ini termasuk ke dalam kolom dan faktor 1 termasuk ke dalam baris. Di sini ada A di mana kolom 1 baris 1, B terdapat di kolom 2 baris kedua, dan C kolom pertama baris kedua, dan D kolom kedua baris kedua. Nah, di sini ada A plus B di sini nanti A dan B itu dijumlahkan dan C dijumlahkan dengan D. Setelah itu di bawah ada A plus C dan B plus D. Nanti N ini adalah jumlah dari keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ara. Terima kasih. Ya ampun, di mute, maaf. Oke, untuk lebih jelasnya dari pembahasan Teh Dewi yang tadi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ada dua kelompok satu, yaitu prestasi belajar matematika, dan kelompok duanya itu waktu belajar di rumah. Kelompok prestasi terbagi menjadi tinggi dan rendah, sedangkan waktu belajar itu terbagi menjadi pagi dan malam. Ini typo ya teman-teman, pagi bukan padi. Nah, di sini ada tabelnya, daftar kontingensi prestasi belajar matematika dan waktu belajar di rumah. Terlihat ya di sini tabelnya teman-teman. Nah, kita langsung aja nih ke rumusnya. Nah, rumusnya itu pakai yang tadi dijelaskan oleh Teh Dewi, namanya rumus koreksi kontinuitas Yates. Nah, di sini ada Chi kuadrat sama dengan N dalam kurung mutlak AD min BC dikurang 1/2N lalu dikuadratkan. Nah, di sini terus dibagi lagi A tambah B dikali A tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D. Nah, di sini kan coba Teh slide berikutnya dong. Nah, ini adiknya itu tempat-tempatnya yang kayak tadi ya, slide sebelumnya. Nah, di sini ada ya tempat-tempatnya, berarti kalau yang A itu ada di kolom 1 baris 1 ya, teman-teman. Nah, langsung next lagi, Teh. Oke, jadi A
di sini kita lihat N-nya jumlahnya 60, lalu yang AD-nya itu A baris pertama, kolom pertama, dan D-nya itu baris kedua, kolom kedua gitu ya. Selanjutnya teman-teman kayak gitu polanya. Nah, jadi rumusnya K kuadrat 60 mutlak 12 kali 16 dikurang 18 kali 14, lalu dikurang 1/2 60 dikuadratkan atau pangkat 2. Nah, lalu dibagi 12 tambah 18, dikali 12 tambah 14, dikali 18 tambah 16, dikali 14 tambah 16. Hasilnya 0,68. Mungkin penjabarannya kayak 12 dikali 16-nya itu kan 192, terus dikurang 18 kali 14-nya itu 252, dan itu dikurang jadi 60 kan, 60. Nah, minus 1/2 60 atau 60/2 itu 30. Jadi yang di dalam kurungnya itu 30 dikurang 30. 60 dikurang 30 kan 192 dikurang 250 itu hasilnya 60. Nah, jadi 60 dikurang 30 hasilnya 30. Berarti 30 itu ada kuadratnya ya teman-teman. Jadi kita kuadratkan dulu. 30 dikuadratkan 30 pangkat 2. Maksudnya 30 pangkat 2 itu hasilnya kan 900, 30 kali 30 ya, 900. Nah, itu di depannya ada N. Jadi N-nya itu 60. 60 dikali 900. 60 dikali 900 itu hasilnya 60 dikali 900 1000 berapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? 60.900. Nah, itu dikurang 12 tambah 8-nya itu 30, dikali 12 tambah 14-nya 26, dikali 18 tambah 16-nya 34, dikali 14 tambah 16-nya 30. Jadi hasilnya 795.600. Nah, itu dikurang. Jadi 60.900 dibagi 795.600 hasilnya 0,068787333032 yang digenapin jadi 0,068. Next teh. Nah, jadi hipotesis penelitian yang akan diuji itu H0-nya tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. Nah, terus H1-nya itu terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu. Dengan taraf nyata uji 0,95 dan derajat kebebasannya itu 1. Jadi C kuadrat tabelnya itu bisa dilihat di halaman 328, C kuadrat tabel 0,95 dengan derajat kebebasannya 1 itu di situ ada 3,84. Nah, jadi teman-teman C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kan tadi C kuadrat hitungnya kita dapat 0,068. Nah, itu kan lebih kecil dari ya 0,068. Itu lebih kecil dari 3,84. Maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak sehingga tidak dapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah gitu. Jadi kalau C kuadrat hitungnya lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Jika C kuadrat tabelnya lebih kecil daripada C kuadrat hitung, maka H0-nya ditolak gitu teman-teman. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sampai situ mengenai uji C kuadrat. Sekian, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf.
mungkin dikembalikan kepada Ibu atau dibuka sesi tanya jawab, Bu? Buka aja sesi tanya jawab, Ra, langsung, Ra. Nanti kalau kelompok Ra nggak bisa jawab, Ibu yang jawab ya. Siap, Bu. Sok, Oke. mangga. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Ibu izin bertanya, sebelumnya mohon maaf Ibu. Ya, mangga, Pevina, silahkan. Ya Ibu, mohon maaf ya sebelumnya ini mau bertanya. Di buku halaman 192 yang tabel daftar kontingensi baris Excom, ini Ibu mohon maaf sebelumnya on cam ya Bu, off cam karena tadi kalau misalkan on cam sinyalnya hilang Bu. Sok, mangga. Dilanjut ya Teh. Di tabel daftar kontingensi baris X kolom. Nah, untuk faktor 1 tabel 2 dan faktor 2 tabel 2 itu apakah benar 0,21 atau ada kesalahan ya Teh? Apakah harus 0,22 gitu, bukan 0,21 gitu Teh? Terima kasih. Baik, terima kasih Pina. Ara boleh langsung jawab? Boleh. Ibu izin menjawab juga pertanyaan dari Pina. Betul Pina bahwa itu ada typo ya. Jadi harusnya 0,21 dan 0,22. Jadi yang 0,21 yang kedua ini yang di sebelahnya itu salah. Harus jadi 0,22. Iya Pina. Ya, baik Teh, Tapi terima kurang kasih. lebih tapi kurang lebihnya mungkin Ibu yang lebih tahu gitu ya, yang lebih ahli. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, Ya, betul. Terima kasih Hoiri, betul Hoiri, yang dijawab oleh Hoiri itu benar ya. Jadi itu seharusnya 22, 23, terus 31, 32, 33 dan seterusnya ya teman-teman. Itu cara penulisannya ya. Betul, itu bukunya nggak Terima foto, kasih, sudah Bu. diperbaiki sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Boleh, Jeng, silakan. Contohnya itu kan masing-masing 3. Kolomnya misalnya 3 atau barisnya 3. Ada Maaf, Ajeng putus-putus. Oh, putus-putus, Jeng. Kalau susah ditulis, Jeng. Inilah kendala daring ya, teman-teman. Banyak hal yang positif, banyak hal juga yang kurang gitu ya. Tapi kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa menghargai nyawa itu lebih penting ya teman-teman ya. Makanya tidak dilakukan perkuliahan secara luring di kampus. Nah, kata Pak Wadir kemarin, semester depan itu mungkin akan buka perkuliahan secara luring, tetapi hanya sekian persen yang boleh luring. Jadi sepertinya hanya mata-mata kuliah tertentu teman-teman yang mungkin akan diambil oleh PSTI dan PSTI, Sistel ataupun mekatronik dan kecerdasan buatan kemungkinan besar karena mereka ada kuliah praktek teman-teman yang membutuhkan lab. Kan nggak ada labnya, nggak bisa dipindah ke rumah, paham tidak maksudnya teh? Gitu. Nggak ada juga kalau kalian kan sekolahan mah bertebaran ya di sekitar tempat tinggalnya ada gitu. Lab kita kan sebenarnya sekolah kayak gitu ya. Kalau yang PGSD PGPA UTMA, tapi kalau lab anak-anak murni biasanya mereka nggak mungkin beli peralatan-peralatan itu untuk membuat sebuah lab tersendiri gitu.
Walau alam bisawab, ini belum terkonfirmasi dengan sangat jelas, belum dirapatkan. Cuman saya dapat selentingan bahwa di semester depan akan ada perkuliahan luring, tetapi dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Misalkan hanya sekitar 20% mahasiswa yang boleh, dan seterusnya gitu. Ya, Ajeng udah Jeng, ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya, contoh diberikan itu baris 3, kolom 3 ada batas maksimalnya tidak untuk melakukan pengujian ini. Misalnya bisa 5 baris, 5 kolom, atau bahkan lebih banyak. Mungkin baris dan kolom. Oke, jawabannya bisa selama itu bentuknya bujur sangkar atau persegi ya. Kontingensi itu bisa selama bentuknya bujur sangkar atau persegi 5 kali 5, 6 kali 6, 10 kali 10 pun bisa. Selama bentuknya persegi. Tapi kalau 2 kali 3, 3 kali 4 itu nggak bisa ya teman-temannya, pakai asosiasi kontingensi kayak kuadrat ini. Itu jawabannya, Jeng. Ya. Kalau di pengujian statistika, kalau Ibu sering melakukan pengujian multivariat, teman-teman. Ya tadi ya, kontingensi dengan variabel yang banyak bisa sebagai uji multivariat ya, banyak gitu. Banyak variabel yang diuji, itu biasa gitu. Tapi tadi ingat ya, kalau banyak tetapi tidak bujur sangkar, tidak bisa menggunakan uji asosiasi kontingensi. Ya, uji multivariatnya harus dicari yang lain. Di S1 ini tidak dipelajari teman-teman, mungkin kan hanya untuk penelitian skripsi ya. Skripsi itu paling banyak variabel terikatnya 2, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi tidak sampai ke sana Anda belajar. Kalau Anda ingin menambah pengetahuan boleh dengan membaca, nonton YouTube dan sebagainya ya. Oke? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan Dewi Dwi. Ya, tadi kan dijelaskan sama Hoiri itu taraf nyata yang di buku itu kan 0,05, tetapi ada tipe harusnya itu 0,95. Nah, itu tuh emang tipe harusnya 0,95 atau hasil dari kriterianya itu kan C kuadratnya itu 1 dikurangi taraf nyata. Apakah hasil dari itu, Bu, atau memang benar tipe gitu? 1 dikurang dengan taraf nyata yang benar itu. 1 dikurang 0,05. Hasilnya adalah 0,95 gitu teh. Itu kan ada rumus awalnya di tunggu sebentar ya, Ibu tunjukkan ada perasaan. Nah, itu kan 1 min alfa, 1 min alfa. 1 min alfa. Alfanya adalah 0,05. Makanya ketika 1 dikurang dengan 0,05 dapatnya adalah 0,95. Kayaknya kalian lagi ada yang ngomongin ibu si ibu cenata. Jadi tersedak terus. Dulu ya. Saya, Bu, yang ngomongin. Soalnya tadi bilang alhamdulillah dijawab semua sama Ibu di grup. Ibu punten, berarti tadi saya salah menjelaskan Ibu. Yang taraf nyata berarti benar 0,05, cuma mungkin harusnya dikurang dulu yang 0,05 dikurangi 1. Tidak apa-apa. Punten Ibu. Nggak apa-apa Hoiri, namanya belajar ya. Belajar kan harus menikmati proses. Saya yakin ketika Hoiri hari ini tahu, itu akan ingat terus Hoi. Gitu yang sama Ibu juga seperti itu. Mungkin kalian pernah dengar cerita, saya pun pernah dapat 0. Di matematika itu sangat kejam teman-teman. Anak matematika itu kenapa selalu berbicara lugas terus sangat berlogika, karena kami itu nggak ada nilainya. Kalau memang salah ya salah gitu ya, kalau yang benar tuh benar, hitam putihnya tuh jelas. Ketika saya dapat 0, saya gambar tuh angka 0-nya, saya bikin smile, saya tempel di kamar saya. Terus saya tambah 1 dan 0 berikutnya, jadi dapatnya 100. Itu saya jadikan gambar yang menghias di
menghias di kamar saya. Kalau zaman kami dulu kan nggak ada penilaian JIPOM kayak gitu ya, jadi dibagikan oleh dosen kami yang pakai tinta merah kayak salah, cerrrr, dicoret gede-gede, truk coret gede-gede, terus nol gitu ya, besar. Itu pernah saya lakukan teman-teman. Maksudnya tidak ada yang sempurna ketika kita mengalami proses belajar itu ya. Tidak masalah, tetapi ketika kita mampu melakukan refleksi terhadap apa yang menjadi bisa atau tidak bisa di diri kita, itu justru poin pentingnya gitu ya, karena kita jadi belajar tidak sombong terhadap diri sendiri ya. Kita harus tahu bahwa kita memang makhluk pembelajar gitu. Apa yang belum kita kuasai ya harus menjadi kebaikan di diri kita, kan menambah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi jangan sedih, nggak ada orang pintar tuh tiba-tiba, nggak ada, saya pikir. Memang betul kapasitas otak setiap orang tuh berbeda-beda, dipengaruhi bisa jadi karena lingkungannya, bisa jadi karena yang pasti anugerah dari Allah gitu ya. Kan banyak orang-orang yang terlahir dengan kecerdasan yang tinggi gitu, itu semata-mata memang karena anugerah dari Allah. Tetapi kita manusia ini, setiap manusia itu, anakku, sudah istimewa di mata Allah, makanya kita terlahir gitu ya. Kalau tidak istimewa, lawan sekian banyak sperma yang sekali hinggap di ovarium, mungkin di mata kuliah Bu Fitri dijelaskan gitu ya, banyak sekali sperma yang menyerbu ke ovum atau sel telur itu, dan kita adalah pemenangnya. Artinya apa? Kita adalah yang paling istimewa di antara ribuan sperma yang keluar itu. Jadi berusahalah untuk mengatakan bahwa diri kita adalah istimewa gitu ya teman-teman ya. Kalau hanya salah mah itu biasa, manusia namanya juga. Selama kita belajar dari kesalahan itu, insya Allah kita akan, kan tadi Hoiri misalkan, oh itu salah ya, ternyata taraf nyata itu tetap 0,05 gitu ya. Di situ memang ada rumusnya 1 min alfa gitu. Alfa itu taraf nyata, dan itu insya Allah akan keinget terus Hoiri. Yakin Ibu pun sering seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ara, kemana Ara? Ada, Bu. Nggak ada wajah Ara, nggak rame Ra. Ada, Bu. Ada saya, Bu. Iya ada. Nggak ada wajahmu, nggak ramai dunia, kata Ibu juga. So, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi 1 min alfa ya Teh ya, itu. 1 min alfa, makanya dapatnya 0,95. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa taraf nyatanya harus 0,5, Bu? Ya, 0,05 mungkin, Ra, bukan 0,5, Ra. Oh ya, 0,05. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, Ara, sebenarnya taraf nyata itu kan berbanding lurus dengan taraf kepercayaan ya, Ra, ya. Biasanya, kata Ibu juga, di dunia internasional, kalau kita nulis jurnal terhadap sebuah uji hipotesis yang dilakukan, biasanya kita mengujinya dalam taraf kepercayaan minimal 95%. 95% ya Ara ya, makanya taraf nyatanya adalah 0,05 paling minimal. Tetapi anakku bukan berarti tidak boleh, sekali lagi ya, bukan berarti tidak boleh menguji pada taraf nyata yang lainnya gitu ya. Kalau dalam penelitian-penelitian murni biasanya mereka melakukan pengujian tuh one by one. Kalau tidak 95 ya nggak apa-apa 90, kalau nggak 90 gimana kalau cuma 50 saja, itu biasa dilakukan. Seperti contohnya vaksin ya, penciptaan vaksin COVID-19 juga demikian ya, taraf kepercayaannya hanya sekitar 60%-an ya teman-teman ya. Maksudnya taraf kepercayaan yang dimaksud adalah bahwa vaksin itu akan mampu memberikan perisai bagi penerima vaksin itu hanya sekitar 60% saja. Kan setidaknya lebih dari 50% artinya gitu. Tidak ada mereka menjamin 95% pasti bisa memberikan perisai kepada penerima vaksin, tidak ada. Nah,
Jadi dalam dunia nyata, taraf nyata itu bisa jadi kalau ilmu-ilmu murni mah tidak seperti ilmu di dunia pendidikan, gitu ya teman-teman ya. Pengujiannya itu bisa di taraf nyata berapapun. Nanti kalau kalian belajar di pasca, semoga ada kesempatan berkuliah ya anakku ya, karena di Indonesia ini hanya 3% manusianya yang berpendidikan S3, teman-teman, hanya 3% dari 100%. Jadi saya berharap teman-teman punya rezeki, punya semangat ya untuk mencapai pendidikan formal tertinggi itu. Siapapun bisa untuk mencapainya, saya yakin gitu ya, asal punya tekad dan kemauan. Nah, teman-teman, itu tadi. Jadi kalau nanti di pasca dosen statistika mau mengajarkan, kita boleh kok menguji tidak pada taraf nyata 0,05, tidak pada taraf nyata 0,01, boleh mengujinya dalam taraf nyata berapapun. Itu benar, ya, itu benar anakku. Tetapi artinya berbanding lurus dengan taraf kepercayaannya. Ketika kita menguji taraf nyatanya sekian, artinya dipercayanya juga hanya sekian. Hasil dari pengujian kita tadi. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan, kata Bu Eka nggak seperti itu, jangan. Memang tidak seperti itu ceritanya gitu. Tidak seperti itu ceritanya, boleh diuji pada taraf nyata berapapun. Tetapi taraf kepercayaan pun terhadap keberhasilan tentang sesuatu hal yang kita uji itu juga berbanding lurus. Paham ya teman-teman ya? Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah membaca beberapa tadi itu survei, saya ingatkan kembali, sebenarnya sudah kami share di forum ketua angkatan, entah sampai atau tidak ke kalian, tolong diisi karena saya akan menjawab setiap keluhan kalian di suatu masa nanti ya, mau tidak mau. Pada saat ini pucuk pimpinan prodi PGSD itu ada di Ibu, jadi apapun yang menjadi keluhan Anda, masukan dan saran Anda harus saya jawab dengan banyak hal ya, bisa dengan logika berpikir, bisa dengan fakta yang ada gitu ya, dengan segala hal yang mungkin bisa Ibu jawab ke kalian. Mungkin minggu depan akan Ibu berikan jawaban-jawaban terhadap segala keluh kesah kalian dalam forum yang resmi, silahkan mengikutinya dan kami hanya akan menanggapi apa yang Anda isi dalam form tersebut. Jadi sejak Ibu memimpin PGSD ini, saya dan Bu Fitri membuat respons, membuat angket kepuasan baik dari dosen, mahasiswa, ataupun pengguna lulusan. Bahkan kami membuat 5 angket, teman-teman, pengguna lulusan, alumni, gitu ya, mahasiswa, dosen, sama akademik, untuk diisi dalam satu semester itu 2 kali, setelah UTS dan setelah UAS, atau pada masa UTS dan pada masa UAS. Silahkan berikan hal-hal yang menurut kalian memang harus kalian keluh kesahkan ke kami. Itu yang bisa Ibu lakukan untuk prodi dan perbaikan di prodi, karena Ibu tidak bisa bersembunyi terhadap segala permasalahan yang memang mungkin muncul di antara kita bersama sebagai sivitas akademika yang memang bernaung dalam prodi yang kita cintai secara bersama ini. Betul sekali, Ibu tidak akan berlama-lama jadi ketua prodi, mungkin tahun depan sudah akan selesai, tahun 2023 itu akan sudah selesai, tetapi selama Ibu menjadi kaprodinya, saya berusaha untuk menciptakan iklim yang transparan antara mahasiswa dan prodi, antar dosen dan prodi, antar sivitas akademika dengan prodi. Silahkan diisi sesuka hatimu, karena itu nanti akan Ibu tayangkan di dalam tanya jawab khusus ya nanti yang akan dibuat oleh prodi, hima, dan mahasiswa. Silahkan boleh dituangkan segala hal yang ingin diberikan kepada prodi gitu. Tentu prodi akan memberikan jawaban-jawaban tadi ya dengan berbagai hal yang bisa kami berikan ke Anda.
belum ada prodi yang seperti PGSD ini, tidak ada. Belum ada, teman-teman. Selama saya jadi dosen di prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta bertahun-tahun, saya dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang berbeda, tidak ada yang melakukan hal yang sangat transparan selain pada pemerintahan pemerintahan yang kami bangun ketika ini, gitu ya. Jadi bagi saya transparansi itu bagus untuk menjadi refleksi bersama, dan permasalahan-permasalahan yang muncul tidak bisa hanya diselesaikan oleh prodi, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama, karena prodi ini bukan milik saya. Paham tidak, teman-teman? Prodi ini bukan milik saya, prodi ini milik kita bersama. Milik semua orang yang ada dan bernaung dengan nama PGSD UPI Kampus Purwakarta, gitu ya. Ibu Mas sebentar lagi, kata saya juga, bukan kaprodi lagi, dan bisa jadi tidak mengajar di Purwakarta lagi. Secara jelas Ibu Mas sebenarnya bukan dosen UPI Kampus Purwakarta. Ibu itu dosen S3 Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu itu dosen pasca, bukan dosen UPI. Bukan dosen UPI Purwakarta, bukan. Jadi bisa jadi di tahun-tahun berikutnya saya tidak mengajar di PGSD lagi, itu pun bisa. Tetapi selama saya masih ada di PGSD, saya bagian dari Civitas Akademika PGSD, apalagi sekarang punya amanah itu, saya akan berusaha untuk melakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya, semampu dan sekuat tenaga dan pikiran saya. Jadi silahkan diisi, silahkan dibantu kami untuk supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, kalau bahasa nyanyiannya, biar tidak ada dusta di antara kita. Yang menjadi keluhanmu akan kami jawab nanti dengan format yang mungkin lebih bisa mengadopsi segala kegalauan kalian. Gitu. Ya. Mangga teman-teman, sudah azan. Ara, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi? Itu monggo diisi teman-teman. Saya sudah nge-share, Bu Fitri sudah nge-share gitu ya. Karena kami ingin melakukan yang terbaik untuk prodi. Yang ngisi tadi pagi baru 110 orang, dan itu semuanya tingkat 1. Jadi belum ada tingkat-tingkat yang lain mengisinya. Nggak lucu, kalian punya tuntutan yang banyak, tetapi nggak mau mengisi berkasnya. Betul tidak? Nah, berkas itu kan menjadi bukti sohih. Ya, bukti sohih terhadap kinerja prodi, juga terhadap kami bisa melakukan apa sih untuk kalian, gitu, sampai titik yang bisa kami usahakan. Gitu ya. Tentu bukan hanya usaha kami, tadi sekali lagi, tapi usaha kita bersama. Prodi ini bukan milik Ibu ya, prodi ini milik kita bersama, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya, Ara ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Ara and Friend ya, materi yang telah disampaikan. Silakan Muas. Materi yang telah disampaikan tolong di-share Ara ke teman-temannya. Terus kelas ini sudah punya link drive untuk materi, tidak disatukan dalam satu link drive materi, seluruh tampilan dari yang pertama dulu sampai yang sekarang, mungkin sampai akhir nanti materinya ada di sana semua buat kebutuhan kalian sendiri sebenarnya dalam belajar ya. Nanti tolong share linknya ke Ibu juga. Open view aja untuk everyone yang dapat link tersebut teman-teman. Karena itu bukan sesuatu yang harus disumputkan. Ilmu itu semakin diberikan ke orang lain, semakin banyak manfaatnya untuk si pembuat atau si pembicara ya. Gitu ya teman-teman ya, ilmu itu nggak berat dibawa tuh, betul, karena dana selalu membuat yang punya ilmu itu bertambah kaya gitu ya, karena banyak pengetahuan yang diperoleh olehnya dalam setiap hal-hal yang dilakukan olehnya gitu ya. Baik teman-teman, saya tidak lihat wajah Fernanda hari ini. Biasanya wajahnya muncul ya, entah karena apa, apakah sakit juga, banyak yang tidak membuka kameranya.
ini sudah di-record, jadi saya pikir nanti kalau mau screenshot videonya bisa langsung dari sana. Saya hanya bisa melihat wajah Marcel yang laki-laki di hari ini ya. Bukan berarti Ibu demen sama anak laki-laki, tetapi biasanya anak perempuan mah udah rajin. Anak laki-laki ini yang biasanya agak tidak rajin biasanya, walaupun biasanya hasil akhirnya mereka menang biasanya karena mereka memang proporsi otaknya. Anakku laki-laki itu semakin tinggi dia bertambah usianya, semakin tinggi dia bersekolah. Dari berbagai hasil riset mengatakan bahwa karena mereka mampu berkonsentrasi pada satu hal, kalau perempuan itu kan banyak cabangnya. Kalau laki-laki itu mereka tidak. Ketika dia melakukan itu, maka konsentrasinya biasanya tidak bisa terbelah ke yang lain, dan itu yang membuat mereka prestasinya lebih unggul. Itu sebenarnya kunci dari laki-laki. Memang otaknya diciptakan demikian oleh Allah gitu ya. Kalau pernah baca buku Woman from Venus, Men from Mars, ya itu salah satunya gitu ya, yang membuat kenapa tambah dewasa laki-laki itu sepertinya tambah cerdas gitu, padahal bukan itu. Kapasitas otaknya untuk berkonsentrasi terhadap satu hal itu ketika belajar, dia biasanya terbiasa fokus hanya pada sesuatu hal yang dilakukan. Kalau perempuan biasanya konsentrasinya pudar gitu ya ketika dia bertemu dengan hal-hal lainnya. Ya multi arah gitu, itu yang dipelajari oleh psikologi. Baik teman-teman, Ibu pikir ngomel sudah hari ini, terus ngajarin udah. Teman-teman, saya selalu menanyakan ke Anda, adakah yang tidak dipahami? Silahkan bertanya, saya akan mengingatkan lagi. Kalau tidak ada yang bisa ditanyakan di hari ini karena belum baca, nanti ketika belajar minggu depan, setelah selesai misalkan baru belajar bab ini dan ternyata ada hal-hal yang belum kamu pahami, boleh ditanyakan di minggu depan. Tinggal bilang, Bu, boleh nggak bertanya materi yang bab sebelumnya. Tinggal seperti itu ya teman-teman. Tidak ada celah bagi kalian untuk mengatakan bahwa Ibu tidak mengajar kalian. Paham tidak? Tidak ada celah bagi kalian untuk mengatakan bahwa Ibu tidak ada untuk kalian di mata kuliah ini. Ibu selalu ada untuk kalian, menunggu kapan kalian ingin belajar. Paham tidak maksudnya? Ya, itu saja yang ingin Ibu sampaikan ke kalian. Ibu bukanlah orang yang bisa berbasa basi, teman-teman, karena banyak basa-basi itu jadi basi beneran. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat mah, rumus gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang banyak gaya itu banyak tekanan hidupnya. Makanya saya mah nggak punya banyak gaya walaupun berbicara gitu. Bicaranya lugas saja gitu ya. Memang harus seperti itu ya, seperti itu gitu. Karena saya nggak mau punya tekanan hidup. Bicara muter-muter itu menekan perasaan. Kalau saya ngomong apa adanya aja gitu ya. Berbelit-belit orang belum tahu juga apa sih sebenarnya inti dari pembicaraan kita gitu ya. Gitu teman-teman, silahkan sekali lagi Ibu katakan kalau belum paham, silahkan bertanya. Kalau tidak di hari ini, boleh di minggu berikutnya. Tanyakan ke Ibu tentang hal-hal yang memang kalian belum pahami. Jangan sekali-sekali di balik layar Anda bicara atau bersaksi kepada Allah nanti di akhirat bahwa Ibu tidak mengajar dengan baik ke kalian. Padahal Ibu selalu ngomong silahkan bertanya kalau ada yang belum ditanyakan. Yang paling saya takutkan adalah akhirat saya, bukan dunia saya. Karena tempat kembali kita yang paling baik itu adalah kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Kita harus selalu bercita-cita gitu ya, bertemu dengan Allah itu bukan sebuah ketakutan, tetapi sebuah kebahagiaan yang kita jemput dengan hati yang luar biasa. Namanya jatuh cinta seperti apa coba? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang menurut saya hanya menyenangkan manusia, tetapi
di balik itu Allah murka terhadap kita. Tetapi menurut Ibu, perjuangkanlah sesuatu yang sifatnya memang Allah cintai dan Allah sukai. Biarkan manusia mau mengutuk kita sekutuk apapun juga, dia hanya manusia sama seperti kita. Paham tidak teman-teman? Itu ya, bagus kalau kita bisa dihargai sebagai manusia di dunia ini dan juga memang dicintai Allah di akhirat, itu paling bagus gitu ya. Itu paling baik gitu. Itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Ibu minta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman. Apapun yang Ibu katakan di hari ini semata-mata karena kasih sayang Ibu kepada teman-teman semuanya. Hidup Ibu mah sudah selesai teman-teman, maksudnya kuliah sudah selesai gitu ya. Semuanya sudah cukup lah insya Allah gitu ya. Tapi teman-teman yang masih ingin meraih mimpi, yang belum bekerja pada saat ini, yang mungkin masih banyak PR-nya, ingin membahagiakan kedua orang tua, gitu ya, ingin lulus tepat waktu, ingin nanti ketika bekerja cepat dapat pekerjaan, gitu ya, ingin bisa sekali tes bisa lolos, mungkin itu kan semuanya butuh perjuangan ya teman-teman ya. Nah, tidak ada proses itu tidak pernah mengkhianati hasil yang kita peroleh. Yakinlah ketika misalkan kita belum sukses di suatu bidang, yakinlah ketika usaha kita sudah maksimal, hanya Allah yang tahu bahwa pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang memang di masa depan akan baik untuk kita. Ketika kita sudah melakukan usaha yang maksimal, gitu ya. Misalkan belajarnya sudah benar, saya sudah lulus dengan cum laude, saya juga perasaan misalkan nih Rara dengan Safa, Rara ini misalkan ya IPK-nya 3,8, Safa itu IPK-nya misalkan 3,5, kan jauh besaran Rara. Tetapi kenapa Safa kok lebih cepat jadi gurunya, PNS-nya ketimbang Rara, misalkan kayak gitu. Nah, menurut Ibu, ketika Rara sudah melakukan usaha yang maksimal, Rara tidak usah bersedih karena pasti ada pekerjaan lainnya yang menurut Allah akan lebih baik untuk Rara. Pekerjaan itu baik untuk Sapa, tetapi mungkin tidak baik untuk Rara. Tetapi tadi ya anakku ya, ketika sudah melakukan usaha yang maksimal, gitu ya. Kalau usahanya belum benar, ya itu dia ya kata saya, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Terus semangat sayangku, jaga kesehatan, Noval segera sehat kembali, masih banyak orang yang membutuhkanmu gitu ya. Kesehatan itu mahal teman-teman gitu ya, dijaga. Kenapa kalian tidak diizinkan ke kampus? Karena tadi ya lebih baik menjaga nyawa gitu ya, karena itu yang diwajibkan di Al-Quran ketimbang bertemu hahaha dengan teman-teman, walaupun itu juga menyenangkan memperpanjang silaturahim, tetapi tadi batasannya adalah nyawa itu yang harus dipertahankan terlebih dahulu. Kalau tidak bernapas kita tidak bisa beribadah kepada Allah, berarti sudah selesai ibadah kita kepada Allah, betul tidak? Tetapi kalau selama masih ada nafas, berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk dalam belajar. Itu ya anakku, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala sesuatu yang salah pasti milik Ibu, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang Ibu telah lakukan, dan sungguh Allah Maha menutup aib setiap hambanya. Ibu adalah orang yang penuh dengan aib, dan hanya karena kuasa Allah lah semuanya ditutupi dengan pakaian yang baik gitu ya dari Allah. Segala sesuatu yang baik silahkan sebarkan kepada orang lain biar jadi manfaat untuk diri Ibu juga diri kalian gitu ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Warahmatullahi wabarakatuh. live Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin live Terima kasih ya. banyak Ibu. Terima Semangat kasih. ya. Iya, Bu. Alhamdulillah selesai, Oi. Ya,